Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dina Hendiani. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah dari bermain dan permainan anak. Materinya perkembangan permainan anak usia dini. Dosen pengampunya Dia Ningrum, MD, PD, MED. Bermain ialah dunia bagi anak usia prasekolah dan menjadi hak pada anak untuk dapat bermain, sebab masa mereka memang hanya untuk bermain. Melalui bermain, anak dapat memetik beberapa manfaat, antara lain adalah terpenuhnya segala aspek tersebut dapat meliputi aspek motorik, kecerdasan sosial, emosional, berpikir, dan bersosialisasi. Sebab dengan bermain, maka anak spontan dan langsung akan menggunakan benda-benda sekitar untuk diajak bermain. Jean Piaget berpendapat tentang tahapan-tahapan dalam perkembangan bermain anak selaras dengan perkembangan kognitif secara bertahap, yaitu terbagi dalam tahap-tahapan berikut. 1. Sensory motory play. Pada tahapan perkembangan yang paling awal ini dimulai dari akhir sampai anak berusia kurang lebih 2 tahun. Aktivitas tersebut hanya mengulang kegiatan yang anak lakukan sebelumnya dan berlangsung secara terus-menerus. Aktivitas tersebut oleh Piaget dinamakan reproduktif assimilation dari benda-benda yang warna-warni atau bentuknya yang lucu. Maka anak akan menaruh perhatian, merangsang senang, dan kemudian anak akan mengulangi kembali gerakan yang sama, yang pada akhirnya gerakan yang tidak sengaja tersebut berubah menjadi gerakan yang disengaja. 2. Symbolic atau make-believe play. Tahapan kedua ini adalah tahapan simbolik atau make-believe play, atau dikenal dengan tahapan bermain pra-operasional. Tahapan ini dialami oleh anak kurang lebih berumur 2-7 tahun dengan kriteria anak telah mampu melaksanakan aktivitas bermain khayal atau bermain pura-pura, dan secara representatif anak mulai mengenal simbol dari benda lain. Anak-anak pada tahap ini memiliki minat yang luar biasa, sehingga anak-anak terus mencoba untuk belajar di lingkungan umum, maju secara konsisten berdasarkan pengalaman, percobaan, atau penelitian. Mereka mengendalikan benda yang ada di lingkungannya untuk memperoleh wawasan. Misalnya, anak perempuan menggunakan daun dengan ukuran berbeda untuk menggantikan atau sebagai gambar uang di pasar bermain. Anak laki-laki bermain dengan balok kayu yang diwarnai dengan spidol atau cat sebagai gambar kendaraan mainan, dan lain-lain. 3. Social play games with rules. Social play game with rules adalah jenis permainan yang menggunakan aturan-aturan yang berhubungan dengan cara berperilaku sosial. Tahap ini terjadi pada anak-anak yang berusia sekitar 7-11 tahun, yang sering disebut dengan permainan substansial fungsional. Anak pada tahapan ini dapat memanfaatkan pemikiran atau pemikiran objektif atau rasional dalam latihan bermainnya. Hal ini berkaitan dengan tata cara permainan dan strategi latihan bermain yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip permainan. 4. Games with rules and sports. Bermain dan memanfaatkan permainan merupakan keputusan yang disesuaikan oleh anak-anak karena ada unsur kejam yang memberikan kompensasi tinggi kepada anak-anak yang mahir dan dalam permainan tersebut. Kemudian pada saat itu, olahraga adalah permainan dengan aturan standar atau juga semakin disesuaikan oleh anak-anak pada tahap ini. Penjelasan hampir mirip atau mirip dengan permainan, sehingga anak-anak akan terus percaya harus melakukan lagi dan lagi untuk mendapatkan seru. 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan bermain anak menurut Elizabeth Hardlock. Jika diamati secara cermat, ada berbagai varian kegiatan bermain yang dilakukan anak, dan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Kesehatan. Anak yang sehat cenderung akan memiliki berbagai jenis kegiatan bermain aktif daripada pasif, karena banyaknya energi yang dimiliki anak membuatnya lebih aktif dan ingin menyalurkan energi tersebut. Sementara anak yang kurang sehat akan mudah lelah ketika bermain, sehingga lebih menyukai bermain pasif karena tidak membutuhkan banyak energi. 2. Perkembangan motorik. Kegiatan bermain aktif lebih banyak menggunakan keterampilan motorik, terutama motorik kasar, sedangkan bermain pasif kurang melibatkan keterampilan dan koordinasi motorik. Dengan demikian, anak yang lebih memiliki keterampilan motorik yang baik akan lebih banyak memiliki kegiatan bermain aktif, dan begitu pula sebaliknya, anak yang kurang terampil motoriknya cenderung memilih kegiatan bermain yang pasif. 3. Inteligensi. Anak yang memiliki inteligensi yang baik
pandai atau cerdas cenderung akan menyukai baik kegiatan bermain aktif maupun pasif, karena biasanya anak yang pandai akan lebih aktif daripada anak yang tidak pandai. Anak yang pandai juga akan lebih kreatif dan penuh rasa ingin tahu, sehingga mereka suka dengan permainan yang membutuhkan kemampuan problem solving. Misalnya puzzle, melibatkan daya fantasi dan imajinasi, drama, permainan konstruktif, Lego atau balok, juga permainan membaca buku dan musik. 4. Jenis kelamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam memilih kegiatan bermain, tetapi juga dapat muncul juga karena adanya perbedaan perilaku yang diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan sejak mereka masih bayi. 5. Lingkungan dan taraf sosial ekonomi. Lingkungan dan taraf sosial ekonomi akan mempengaruhi jenis kegiatan bermain dan alat permainan yang digunakan oleh anak. Anak kota dengan anak desa menggunakan alat permainan yang berbeda. Misalnya anak kota bisa bermain dengan mobil-mobilan bertenaga baterai, komputer, dan video games, sedangkan anak desa bermain dengan mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk bali serta bermain dengan daun, ranting kayu, kerikil, dan bahan alam lainnya. 6. Alat permainan. Ketersediaan berbagai alat permainan yang dimiliki anak mempengaruhi jenis kegiatan bermain. Perlu kiranya disediakan berbagai variasi alat permainan anak sehingga memungkinkan anak untuk bermain dengan berbagai cara dan jenis permainan. Proses pertumbuhnya dan perkembangan pada anak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Permainan aktif. Secara umum, permainan aktif adalah permainan yang dilakukan oleh si anak secara bebas dan spontanitas. Permainan aktif biasanya dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan keinginan mereka. Tidak ada aturan tertentu yang membatasi keasikan anak dalam bermain. Ketika anak-anak melakukan permainan ini, secara tidak langsung ia akan melakukan sedikit pembelajaran dan bereksperimen atau menyelidiki, mencoba serta mengenal sesuatu hal baru. Menurut mereka menarik untuk diketahui. Permainan aktif cenderung melibatkan anak secara langsung dengan mengaktifkan fisik motorik anak dengan lebih intens. Contoh permainan aktif: drama dalam bentuk bermain peran makro atau mikro, bermain alat musik, mengoleksi barang-barang kesukaannya, berolahraga, dan lain-lain. Selain bentuk-bentuk permainan dalam kategori permainan yang didukung proses main bagi anak seperti dalam BCCT atau sentra. Secara ringkas juga permainan yang baik bagi anak ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu permainan aktif dan permainan pasif. Berikut ini permainan yang baik bagi tubuh kembang anak seperti yang telah dilansir oleh situs meddoctor.com yang akan menulis ringkasan sebagai berikut. 1. Permainan aktif. Secara umum, permainan aktif adalah permainan yang dilakukan oleh si anak secara bebas dan spontanitas. Permainan aktif biasanya dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan keinginan mereka. Tidak ada aturan tertentu yang membatasi keasikan anak dalam bermain. Ketika anak-anak melakukan permainan ini, secara tidak langsung ia akan melakukan sedikit pembelajaran dengan bereksperimen atau menyelidiki, mencoba, serta mengenal suatu hal-hal baru yang menurut mereka menarik untuk diketahui. Permainan aktif cenderung melibatkan anak secara langsung dengan mengaktifkan fisik motorik anak dengan lebih intens. Contoh, permainan aktif drama dalam bentuk bermain peran makro dan mikro, bermain alat musik, mengoleksi barang-barang kesukaannya, dan berolahraga, dan lain-lain. 2. Permainan pasif. Permainan pasif adalah permainan yang dilakukan anak secara tidak langsung dengan kegiatan fisik yang berat untuk mendukung pengetahuan bagi anak. Permainan pasif cenderung hanya melibatkan anak dalam kegiatan mikro yang menggunakan fisik secara enteng saja. Namanya juga permainan pasif, maka anak tidak aktif dalam bergerak fisiknya. Contoh permainan pasif adalah membaca, mendengarkan dongeng, cerita, mendengarkan musik dan lagu, menonton televisi, edukasi, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.